sekarang. Karena kelompok kaum yang terpecah hatinya, hawa nafsunya telah menguasai hatinya, maka mereka tidak bisa menundukkan manfaat pada tempatnya. Mereka tidak akan bisa hidup bersatu, bahkan hidupnya sendiri-sendiri. Jasad fisiknya berkumpul, namun hatinya berbeda. Sayyidina Ali berkata seperti itu. Allah tidak akan menganugerahi sebuah kebaikan pada sebuah perkumpulan yang di situ terjadi perpecahan. Ya ora bakal dikei rahmat karo Allah titik-titik panggah debat wae rebutan bener. Sing bener aku. Wis panggah ngono wae. Arko awor, walaupun mereka itu bersama, tapi kan hatinya jadi satu-satu. Ya, tidak akan ada rahmat, tidak akan ada kedamaian dari Allah. Orang-orang menyangka dia itu bersatu, padahal tidak. Hati mereka bercerai-berai, itu sungguh munafik. Jadi, Sayyidina Ali berkata seperti itu. Jangan sampai kita menjadi orang NU justru menjadi memecah belah umat. Jangan sampai. NU ini justru menyatukan umat. Gitu loh. Saya teringat dengan kiai saya. Biarkan mereka tidak berbaju NU. Biarkan mereka tidak memasang bendera NU. Tapi hatinya NU. Kata kiai saya gitu. Jadi NU di hati dengan NU di baju itu lebih kuat NU di hati. Jadi jangan memaksakan terus kamu harus pakai baju NU, harus pakai bendera NU. Jangan seperti itu. Belum tentu yang teriak-teriak NU, belum tentu yang pakai baju hijau NU itu mengerti undang-undang dasar NU. Belum tentu. Bengak-bengok tok biasanya. Jemaah yang selalu mendapatkan hidayah berkah dari Allah. Nah, langsung saja. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "Innal haqqa yad'afu bi ikhtilaf wal iftiraq wa innal batil qad yaqwa bil ittihad wal ittifaq." Sesungguhnya kebenaran akan lemah sebab perpecahan dan persengketaan, dan kebatilan akan menjadi kuat dengan persatuan dan kemufakatan. Jadi jangan, bukan berarti terus kompak itu mesti benar, belum tentu. Gitu loh. Benar loh. Tapi kalau saling berselisih pendapat itu akan lemah. Salah tapi lek kompak ya iso kuat. Itu Sayyidina Ali yang berkata, "Innal haqqa yata'afu bi ikhtilafi wa iftiraq." Sesungguhnya kebenaran akan lemah sebab adanya perpecahan dan persengketaan. Wa innal batil, dan sesungguhnya kebatilan qad yaqwa, terkadang bisa kuat bittihadi wa ittifaq, dengan bersatu dan mufakat. Jadi sebuah kebatilan, kesalahan itu kalau kompak itu bisa mengalahkan kebenaran yang namanya tidak kompak. Makanya menjadi benar itu harus kompak, bersatu. Juga bang titik-titik nyalahne kono, titik-titik nyalahne kono. Oh, kok nyalahne wong. Bae kok nyalahne wong, kaya sing bener dipek dhewe, swargane digon-goni dhewe. Ya ingah ini nggih swarga. Swargane bae no ya yupane. Jamaah yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Nah, kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari menuliskan lagi, "Fangduru amman ta'khudu dinakum, inna baina yadayya sa'ati kadzabina wa la tabdin idza waliyahu ahluhu wa abku 'ala din idza waliyahu ghairu ahli." Maka lihatlah kalian semua dari siapa kalian mengambil agama Islam. Jadi hati-hati loh, nggih. Dari mana kita belajar agama Islam ini, hati-hati. Padahal Rasulullah sudah mengabarkan, ini hadisnya Rasulullah, sesungguhnya menjelang hari kiamat nanti akan muncul beberapa pembohong besar. Muncul beberapa pembohong besar. Koyok-koyok bener.
bener dinut malah beli blondrong nih. Wah, koyok winter. Wah, gini. Jebulane malah blondrong nih. Jangan kalian menangis atas agama yang diurus oleh orang-orang yang ahlinya, tetapi menangislah atas agama yang diurus orang-orang yang bukan ahlinya. Gak tahu mampu pondok jadi kiai. Gak tahu itu anak kiai celuk Gus. Wah, akhirnya bubrah. Ora tahu mampu pondok, ora duwe sanad kok nggone kiai, kok gak punya apa namanya dasar-dasar ilmunya ngomong aku. Wah, akhirnya dinut yo salah kaprah katanya. Wis kadung kondang soalnya, sing penting kondang dhisik. Desa niki kondang itu gampang, setiap ada YouTube sekarang ini mesti kondang. Dan yang kondang itu belum tentu alim. Kecuali mereka yang benar-benar alim. Jadi hati-hati sekarang mengambil agama itu hati-hati. Ojo, wah yang penting wis mlebu YouTube. Ya sing mlebu YouTube jadi direkam aja mlebu YouTube. Hati-hati. Jadi jangan sampai agama kita ini mengambilnya dari orang yang salah, yang justru hanya menjadikan perpecahan, yang justru menjadikan hati kita sombong. Dinamik nyalah nih wong, ngolok-ngolok nih wong. Lah wis Islam barang udah salah-salah nih. Mbok yo sing di gak wae iki sing urung Islam kae. Ora mesti kok nyalah itu. Wa qala Sayyidina Umar bin Khattab, ya Hasyim Asy'ari menuliskan perkataannya Sayyidina Umar. Yahdimul Islamu bijadalul munafik bil kitab. Islam itu akan roboh sebab berdebatnya orang munafik dengan kitab Al-Quran. Islam itu hancur apabila orang-orang munafik sudah membicarakan Al-Quran. Sing dibahas Al-Quran, padahal gak ngerti Al-Quran. Pondok gak tahu, ngaji gak tahu, sandingannya laptop terjemahan bisa. Wah ngomong, ini tuh begini. Deh, kan mau coba kitab gak iso. Suaranya memang enak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Enak kaya dadi kiai-kiai tenang satu tenang. Sandingannya laptop terjemah. Lah kon terjemahane kon maca Arab asli gak ngerti. Lah terus piye? Padahal terjemah itu belum tentu benar. Lalu Rasulullah SAW bersabda, La tazalu ummati ala haqqi zahirina la yadurruhum man nawalahum hatta ya'ti amrullah. Umatku akan senantiasa dalam kemenangan mempertahankan kebenaran, sedikit pun tidak akan dapat dipengaruhi oleh orang-orang yang mengganggunya sehingga datang hari kiamat. Kalau memang umat Nabi Muhammad ini bersatu, orang Islam itu mau bersatu, orang panggah lo-loan. Pokoknya sama doi. Wong kok penggaweane mek ngelok-ngelokne dulure. Ustad kiai penggaweane mek ngerendah-ngerendahne dulure. Wis aja dieloni. Belum apalagi mau menyebut namanya. Oh si A itu begini. Oh ustad itu begini, ustad itu begini. Jangan diikuti. Kenapa? Hatinya sudah tidak baik. Orang yang seperti itu hatinya sudah tidak baik. Dia sudah sombong. Dia sudah mengira dirinya yang terbaik. Ojo ngarani jeneng. Nah, ojo ngarani langsung. Wong ini. Nah, jangan seperti itu. Awake dhewe niku kabeh duwe elek. Kabeh duwe kleru. Kita sama-sama saling menghargai. Kepandaian seseorang itu anugerah dari Allah. Kalau bisanya Al-Fatihah, ya ajarkan Al-Fatihah. Dan setiap ustaz, setiap kiai itu punya kapasitas kemampuan masing-masing. Jangan disamaratakan. Wis dadi ustaz kudu pinter kabeh. Belum tentu. Allah menitipkan ilmu pada seseorang itu dengan kapasitas masing-masing. Ada yang diberi sampai berapa kapasitasnya. Ada yang diberi hafalan Al-Qur'annya cuma 3. Ada yang diberi 1 Al-Qur'an hafal semuanya. Ada yang beri cuma 1 surat, 3 surat. Tapi semua wajib berdakwah. Semuanya wajib berdakwah termasuk kita. Ya dakwahnya sesuai dengan kadar kemampuan.
Jangan memaksakan sesuatu yang tidak ngerti. Terus lantas kita ngomong searpe dewe, jangan. Kalau memang tidak tahu, ya tidak tahu. Saya biasa seperti ngomong, oh saya ini mohon maaf ya, saya nanti belum ngerti, saya carikan besok. Seperti itu kalau saya. Memang tidak ngerti kok. Tidak usah malu. Agama ini bukan untuk pamer-pameran, bukan untuk kondang-kondangan, bukan. Gitu loh. Jadi kalau Allah menganugerahi si A ilmunya lebih alim, ya alhamdulillah. Tapi bukan berarti yang di bawah si A terus tidak boleh dakwah. Tidak. Tetap berdakwah sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Nah kalau yang boleh dakwah hanya yang super alim, lah di dunia ini berapa yang super alim? Kalau cuma 1 orang umpamanya atau 10 orang, apa mampu berdakwah seluruh dunia? Tidak akan mampu. Seperti itu. Makanya berdakwah itu tugas kita sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan keilmuan kita. Kalau ngertinya cuma Al-Fatihah, dengarkan Al-Fatihah. Jangan menjelek-jelekan orang yang belum hafal Al-Fatihah. Yang hafal Al-Quran, ya berdakwahlah. Jangan sampai Anda menjelek-jelekan orang yang cuma hafal Al-Fatihah. Jangan, karena mereka punya kapasitas masing-masing untuk berdakwah sesuai kemampuan masing-masing. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhahara al-fitan wal bid'ah wa subu ashabi falyathur al-ilmu ilmahu. Faman lam yaf'al dzalika fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in." Ketika fitnah itu sudah datang, bid'ah sudah datang, sahabat-sahabatku sudah dijelek-jelekan. Pokoknya kalau ada golongan menjelek-jelekan sahabatnya Rasulullah, sekarang itu ada namanya kelompok Syiah. Kelompok Syiah itu cuma mau mengakui Sayyidina Ali dan keturunan Rasul, tapi menjelek-jelekkan, mengkafir-kafirkan Abu Bakar, mengkafir-kafirkan Umar, mengkafir-kafirkan Utsman. Wah, jangan diikuti. Ya. Jangan seperti itu. Kalau sudah terjadi seperti itu, jangan pernah ikuti orang yang model kayak gitu. Pokoknya sing kerjane mik ngelek-ngelek ulama, kerjane mik nyalah-nyalahne wong, aja diikuti. Wis kuwi jenggote dawa apa jubahe 3 meter. Sepopo witer apa hafal Quran apa hafal hadis 300.000. Bukan itu yang bukan orang yang kerjaannya menghina. Rasulullah itu tidak pernah berdakwah itu menghina A, menghina B, merendahkan A, merendahkan B, tidak pernah. Semua terikat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menuliskan lagi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa kepada Allah. Saling membantu. Saling membantu. Jamaah Ibamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Undang-undang dasar Nahdlatul Ulama berikutnya dituliskan beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Firman-Nya Allah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Radu bi ayyakunu ma'al khawalif wa tib'ala qulubihim wa hum la yafqahun." Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak berperang dan hati mereka telah dikunci mati, maka mereka tidak mengetahui kebahagiaan beriman dan berjihad. Orang itu kalau hatinya sudah sombong, orang itu kalau hatinya sudah tidak menganggap baik orang lain, kuwi wong model ngono ki diomongi yo angel. Diomongi yo wah, maka jangan ikuti orang. Lalu beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari menuliskan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Hadaitana, sesudah engkau beri kami petunjuk. Wahab lana, dan karuniakanlah kami min ladunka rahmah,
karuniakanlah rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab, karena sesungguhnya engkau maha memberi karunia. Rabbana ighfir lana dunubana, ya Allah, wahai Tuhanku, ampunilah dosa-dosa kami. Wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan hapuskanlah keburukan-keburukan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan matikan kami atau wafatkan kami bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang berbakti. Rabbana wa atina ma wa'adana ala rusulika wa la tukhsina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa atina, dan berilah kami, wa'adana, apa yang telah engkau janjikan kepada kami, ala rusulika, kepada rasul-rasulmu, wa la tukhsina, dan jangan hinakan kami yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak akan pernah mengingkari janji. Jemaah yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberi pesan penting kepada kita yang intinya hari ini adalah ayolah kita saling hidup bermasyarakat, saling tolong-menolong, saling melengkapi. Jangan saling mencari kekurangan. Jangan saling menyalahkan. Kalau ada saudara kita yang mungkin belum mampu, ya kita bantu. Mungkin Fatihahnya belum benar, ya kita bantu belajar. Mungkin ada seorang ustadz yang ilmunya cuma kapasitasnya rendah, ya jangan dijelek-jelekkan, ya dia berjuang sesuai dengan kemampuannya. Nah, yang belum ngerti ya jangan merasa terus tidak mau diingatkan, jangan. Ayo kita saling tolong-menolong. Jadilah orang NU yang betul-betul menjadi pengayom, bukan orang NU yang menghujat, bukan orang NU yang merasa benar sendiri, jangan. Ini wejangan-wejangan beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan wejangan yang terakhir, beliau berpesan kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama tentang pentingnya bermadhab dengan salah satu madhab yang tepat yang dipilih di Indonesia beliau Kiai Haji Asy'ari adalah madhab Syafi'i. Maka dari itu, untuk wejangan beliau tentang pentingnya untuk bermadhab, madhab Syafi'i, akan kita bahas hari Selasa. Hari Selasa akan kita bahas hari Selasa, dan sekaligus khataman kitab At-Tibyan. Nah itu. Jadi sekarang kan lagi muncul banyak Islam, banyak yang mengaku ustadz, banyak yang mengaku kiai di YouTube, di Facebook, di Google, di apapun. Dia tidak bermadhab. Al-Quran cuma dipahami secara teks saja. Hadis penting diwoco. Ini hadisnya mek kuwi-kuwi tok wae gak ngerti liyane. Gak ikut madhab apa. Hadisnya lo ngene, iki sahih hadisnya. Padahal kalau kita mau belajar hadis Bukhari, yang menulis hadis Bukhari, yang menulis hadis Muslim, itu madhabnya Syafi'i. Hadis Muslim, hadis Bukhari itu baru saja, belum lama. Mana bisa padha karo ngene. Enek bocah cerita nembahi. Ada seorang cucu menceritakan kisah mbahnya. Dia tidak percaya dengan kisah bapaknya. Dia tidak percaya dengan cerita bapaknya yang menceritakan bapaknya. Gila, bingung sama Iwan Mib, tak kasih tahu. Begini. Sekarang itu banyak golongan Islam yang lebih mementingkan Bukhari Muslim daripada Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i itu adalah tabi'in. Rasulullah punya murid namanya sahabat. Sahabat punya murid namanya tabi'in. Tabi'in punya murid namanya tabi'ut tabi'in. Ini Imam Syafi'i. Jadi kepada Rasulullah itu cuma 3 tingkat. Sedangkan hadis Bukhari Muslim kepada Rasulullah itu sudah 7 tingkat. Bayangkan, sudah 7, bahkan 9 tingkat. Kok enek ada orang
lebih dipercaya ceritane bocah-bocah daripada cerita orang yang lebih tua. Padha karo ngene. Jamaah Iwamin, Anda punya kakek. Kakek Anda seorang kepala desa. Kakek kita itu punya anak Anda. Kita punya anak. Anak kita menceritakan keseharian kakek kita. Kira-kira luweh percaya ceritane anake awake dhewe ceritane bae, apa luweh percaya ceritane awake dhewe sing bendina eruh bae? Itu loh. Ini yang orang itu jarang tahu. Kenapa Kiai Haji Hasyim Asy'ari mewejangkan kepada kita supaya ikut bermadhab? Karena madhab, 4 madhab itu satu-satunya madhab di dunia yang ajarannya terbukukan dengan rapi sebelum adanya hadis Bukhari, sebelum adanya kitab-kitab hadis yang lain. Bahkan kitab hadis pertama sebelum Bukhari, sebelum Muslim jauh, itu ada kitab hadis namanya kitab hadis Al-Muwatta. Kitab hadis Al-Muwatta itu ditulis oleh gurunya Imam Syafi'i yang bernama Imam Malik radhiyallahu anhu. Nah, sekarang bocah-bocah saiki, ya, ustaz-ustaz sing anyar-anyaran sing gak tau mondok itu lebih percaya dengan tulisan-tulisan orang yang baru sekarang daripada tulisannya orang dulu yang berjumpa dengan sahabatnya Rasulullah. Nah itu, inilah kenapa pentingnya bermadhab dan menjadi konon-konon asasi Nahdlatul Ulama, menjadi undang-undang dasar Nahdlatul Ulama. Orang NU wajib bermadhab. Kalau ada mengaku orang tidak bermadhab, jangan diikuti. Nah, itu wejangan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan akan kita bahas panjang lebar di hari Selasa sebelum Idul Fitri dan sekaligus khataman kitab At-Tibyan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pagi hari ini jamaah. Semoga sedikit wejangan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini bisa menjadi tambahan ilmu dan tambahan iman kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa